Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arsyad selaku dosen pembimbing mata kuliah agama Islam, dan yang saya banggakan teman-teman semua yang sedang menonton video aku di kesempatan ini. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Anastasia Putri Alisya, biasa dipanggil Tasya. NPM aku 2022-21546. Di kesempatan video kali ini, Tasya akan membahas nih tentang tugas yang diberikan oleh Bapak Arsyad. Kira-kira tugas apa ya yang diberikan? Dan kita akan masuk yuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian dan ruang lingkup akhlak. Kira-kira apa ya dari pengertian dan ruang lingkup si akhlak ini? Kita bahas yuk. Pengertian akhlak. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab. Dalam bentuk jamak, sedang mufradnya adalah khuluq, yang dalam kamus munjid berarti budi pekerti, perangai atau tingkah laku akhlak bersinonim dengan etika dan moral. Secara terminologis ada beberapa definisi tentang akhlak, di antaranya sebagai berikut. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan juga pertimbangan. Nah, yang kedua ada juga menurut Ibnu Miskawai. Dalam kitab Tahzibul Akhlak mendefinisikan akhlak ialah keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pemikirannya. Jadi, dari pengertian tersebut kita dapat simpulkan bahwa akhlak diartikan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikirannya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang kedua nih, tentang ruang lingkup akhlak. Dari pengertian akhlak yang udah aku jelasin tadi, ternyata ruang lingkup akhlak itu terbagi menjadi dua. Kira-kira ada ruang lingkup akhlak tuh ada apa aja ya? Yuk kita bahas akhlak yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu adalah akhlak mulia atau akhlakul mahmudah atau karimah. Akhlak mulia atau akhlak terpuji ini yaitu tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan juga lingkungannya. Sifat mulia tersebut bagi setiap muslim perlu diketahui nih, yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Sifat terpuji sangat memberikan jaminan keselamatan bagi manusia dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan juga bernegara. Adapun contohnya nih, ada contoh akhlak mulia terhadap Allah, diantaranya bertawakal, bersyukur, bersabar, bertaubat, dan juga ikhlas. Ada juga contoh yang kedua, yaitu contoh akhlak mulia terhadap sesama manusia, yaitu menjaga hubungan baik, berkata benar, tidak meremehkan orang lain, dan juga berprasangka baik terhadap orang atau yang disebut tuh husnuzon. Akhlak kedua yaitu adalah akhlak buruk atau tercela, yang disebut akhlakul mesmunah. Akhlak tercela yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan juga makhluk lainnya serta lingkungan. Berdasarkan pengertian akhlak tercela, maka diharapkan agar setiap muslim menghindari sifat tercela, karena ini sangat merusak kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bermasyarakat, maupun kehidupan bernegara. Begitu juga akan kena imbas nih dengan berhubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh dari akhlak mesmunah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ada munafik, murtad, takabur, dan juga musyrik. Contoh akhlak mesmunah kepada sesama manusia nih, ada juga nih si kikir, berbuat aniaya, mengumpat, iri hati atau dengki, dan juga mudah marah.
Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang pembagian akhlak. Apa aja sih kira-kira pembagian akhlak itu? Mari kita bahas. Selanjutnya yaitu ada pembagian akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertingkah laku yang terpuji terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik melakukan secara ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa dan sebagainya, maupun melakukan perilaku-perilaku tertentu yang mencerminkan hubungan atau komunikasi dengan Allah di luar ibadah itu. Yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Beliau sangat dermawan, paling dermawan di antara manusia lainnya. Beliau sangat menghindari perbuatan dosa, sangat sabar, sangat pemalu, melebihi gadis pingitan. Berbicara sangat fasih dan jelas, beliau sangat pemberi, beliau juga jujur dan juga amanah, sangat tawadu, tidak sombong, tepat janji, penyayang, lembut, suka memaafkan, dan juga lapang dada. Beliau mencintai orang miskin dan duduk bersama mereka. Beliau banyak diam dan tawa beliau adalah senyuman. Selanjutnya kita akan membahas tentang akhlak terhadap diri sendiri. Sebelum berakhlak baik terhadap orang lain, terlebih dahulu kita harus berakhlak baik terhadap diri kita sendiri. Adapun akhlak terhadap diri kita sendiri dapat dilakukan dengan cara pertama, menjaga kesucian diri, menutup aurat, selalu jujur serta ikhlas, berperilaku adil terhadap diri sendiri dan juga orang lain, dan menjauhi segala perbuatan yang sia-sia. Lalu ada akhlak terhadap masyarakat. Adapun akhlak terhadap masyarakat diantaranya yang pertama, kita dapat memuliakan tamu. Yang kedua nih, kita dapat menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, saling menolong dalam melakukan kebajikan takwa. Nah, pembinaan akhlak dalam Islam adalah untuk membentuk orang-orang yang bermoral baik, sopan dalam berbicara, dan perbuatan mulia dalam tingkah laku, bersifat bijaksana, sopan, dan beradab. Lalu ada 6 metode pembinaan akhlak dalam perspektif Islam. Metode yang diambil dari Al-Quran dan hadis, serta pendapat pakar pendidikan Islam, yakni memberikan teladan, pembiasaan, nasihat, cerita, perumpamaan, dan ganjaran. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang Al-Quran dan sistematiknya. Kira-kira akan ada apa aja nih ya di dalam materi tersebut? Ayo kita bahas. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yang artinya bacaan atau himpunan. Al-Quran berarti bacaan karena Al-Quran merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari. Dan berarti himpunan karena Al-Quran merupakan himpunan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Rasul atau Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, yang membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah sumber ajaran agama Islam pertama dan utama yang memuat firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, mula-mula di Mekah kemudian di Madinah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan selama lebih kurang 23 tahun itu dapat dibedakan antara ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad masih tinggal di Mekah sebelum hijrah dengan ayat yang sudah turun setelah Nabi Muhammad hijrah atau pindah ke Madinah. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surah. Di antaranya ada 89 surah Makkiyah dan 25 surah Madaniyah. Nah, di dalam Al-Quran juga ini ada terdapat 6.236 ayat, terdiri dari 4.726 ayat Makkiyah dan 1.510 ayat Madaniyah. Ayat-ayat turun ketika Nabi Muhammad SAW masih berdiam di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat
yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Fungsi Al-Quran yaitu pertama, petunjuk bagi manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sumber pokok ajaran Islam. Yang ketiga, peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Yang keempat, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Pembahasan yang selanjutnya, yang kelima, yaitu tentang as-sunnah atau yang disebut al-hadis. Kita akan membahas tentang fungsi dan artinya. Mari kita masuk ke pembahasan. Menurut kebahasaan, kata istihad berarti dari bahasa Arab, yaitu jahada, yang artinya berusaha dengan bersungguh-sungguh. Menurut istilah dalam ilmu fikih, ijtihad berarti mengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Lalu, seseorang muslim yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Agar ijtihadnya dapat menjadi pegangan bagi umat nih, seseorang mujtahid harus memenuhi beberapa persyaratan. Fungsi ijtihad adalah untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan juga hadis. Masalah-masalah yang sudah jelas hukumnya karena telah ditemukan dalilnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis, seperti kewajiban beriman kepada rukun iman yang 6, kewajiban melaksanakan rukun Islam yang 5, maka masalah-masalah tersebut tidak boleh diijtihad lagi. Ditinjau dari segi sejarah, istihad telah dilakukan semenjak Rasulullah SAW masih hidup dan terus berlanjut setelah beliau wafat. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu macam-macam ijtihad menurut pendapat jumhurul ulama. Mari kita bahas. Yang pertama ada kias. Kias adalah menggabungkan atau menyamakan. Artinya, menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi yang sama. Yang kedua, ada istihsan. Beberapa definisi istihsan sebagai berikut. Yang pertama, fatwa yang dikeluarkan oleh seorang faqih atau ahli fikih hanya karena dia merasa hal itu adalah benar. Yang kedua, argumentasi dalam pikiran seorang faqih tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya. Selanjutnya yang ketiga adalah masalah mursalah, adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaatnya dan menghindari kemudaratan. Selanjutnya yang keempat ada suzanzariyah, adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Selanjutnya yang kelima adalah istihsyab, yaitu adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Contohnya, apabila ada pertanyaan bolehkah seorang perempuan menikah lagi apabila yang bersangkutan ditinggal suaminya bekerja di perantauan dan tidak jelas kabarnya, maka dalam ini yang berlaku adalah keadaan semula bahwa perempuan tersebut statusnya adalah istri orang sehingga tidak boleh menikah lagi kecuali sudah jelas kematian suaminya atau jelas perceraian keduanya.
Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ketujuh, yaitu tentang pengertian dan konsep toleransi umat beragama menurut agama Islam. Mari kita bahas. Dalam agama Islam itu sendiri, toleransi disebut dengan tasamuh. Tasamuh atau tasahul memiliki arti kemudahan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa agama Islam memberikan kemudahan bagi siapapun untuk menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa adanya tekanan atau tidak mengusik kepercayaan yang telah dijalani oleh orang lain. Lalu toleransi antara umat beragama yang terkandung dalam Al-Quran yaitu pertama, bertanggung jawab terhadap keyakinan dan perbuatan. Yang kedua, kebebasan memilih dan menjalankan keyakinan tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati keyakinan. Yang keempat, berlaku adil dalam berbuat baik sesama manusia. Lalu kita bisa lihat juga bentuk dari toleransi dalam agama Islam. Yang pertama, berbuat adil kepada siapapun. Yang kedua, menghormati prinsip agama masing-masing. Yang ketiga, toleransi dalam perdagangan dan peradilan. Yang keempat, toleransi untuk utang dan piutang. Baik, kita akan membahas tentang materi yang ke-8 tentang problematika umat beragama. Apa aja sih problematikanya? Mari kita bahas. Pertarungan antara umat beragama dalam memperdebatkan hal-hal yang tidak penting menjadi problematika yang harus kita khawatirkan sekarang. Orang zaman sekarang akan beranggapan bahwa agama tidak bisa dibawa santai dan berperan tuh membawa perasaan. Mereka takut ketika memilih untuk beragama akan mendapatkan masalah jauh lebih besar ketika melakukan kegiatan agama dengan cara yang salah di mata orang lain. Lalu tanpa disangka, hal ini malah membuat orang melihat agama bukan lagi sesuatu yang indah gitu. Bagaimana orang bisa melihat agama sebagai sesuatu yang indah jika kalau ada sedikit masalah kecil saja menciptakan keributan yang cukup besar. Jika hal kecil saja bisa menyulut api yang besar, apalagi kesalahan nanti di saat melakukan ritual keagamaan nantinya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ke-9, yaitu upaya mewujudkan Islam sebagai rahmat lil alamin. Bagaimana ya caranya? Mari kita bahas. Cara yang pertama yaitu menerapkan sikap toleransi. Sikap toleransi sangat diperlukan terlebih bagi negara yang plural seperti Indonesia. Sikap ini harus ditanam sejak dini agar kedamaian dapat tercipta dan dirasakan dari masa ke masa. Hal ini juga sejalan dengan nilai rahmatan lil alamin yang bertujuan menciptakan kedamaian. Yang kedua, menjauhi sikap diskriminatif. Sikap diskriminatif harus dihindari sebab sikap ini dapat memicu kebencian dan ketidakadilan. Sikap diskriminatif ini bertolak belakang dengan nilai rahmat lil alamin yang menjunjung tinggi keadilan bagi sesama dan tentunya sikap ini tidak selaras dengan Islam. Yang ketiga, peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama merupakan salah satu bentuk lain dari kasih sayang. Sikap ini selaras dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang selalu mengajarkan kasih sayang. Bahkan setiap dakwahnya, beliau selalu menunjukkan rasa peduli terhadap umatnya. Baik, sekarang kita akan membahas materi yang ke-10 tentang pengertian politik Islam. Apa sih pengertian politik Islam itu? Mari kita bahas. Islam menyebut politik dengan istilah siyasah. Jika yang dimaksud politik adalah siyasah, mengatur
segenap urusan umat. Maka Islam sangat menekankan pentingnya siasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Lalu Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat rinci. Dalam hal ini, Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa adanya corak lain yang seharusnya ada, maka Islam demikian ialah Islam yang parsial. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke-11 tentang tujuan politik Islam. Apa sih tujuan politik Islam itu? Mari kita bahas. Tujuan sistem politik Islam ialah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Oke, selanjutnya ada di materi yang ke-12 tentang prinsip politik dalam Islam. Apa aja sih prinsip-prinsipnya? Mari kita bahas. Yang pertama, ada musyawarah. Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang-orang yang akan menjabat tugas-tugas utama dalam pertadbiran ummah. Asas musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang akan telah dimaktubkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua ada keadilan. Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama karena dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan yang dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang berteruskan kepada makruf dan kebajikan. Yang keempat, persamaan. Persamaan di sini terdiri dari persamaan dalam mendapatkan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab, menuntut peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang, perlembagaan, dan juga persamaan berada di bawah kuasa undang-undang. Yang kelima, hak menghisap pihak pemerintah. Hak rakyat untuk disuarakan adalah berarti kewajiban setiap anggota dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Dalam pengertian yang luas, ini juga berarti bahwa rakyat berhak untuk mengawasi dan menghisap tindak tanduk dan keputusan-keputusan pihak pemerintah. Oke, sekarang kita akan membahas nih materi yang terakhir, materi yang ke-13 tentang kontribusi agama Islam dalam politik nasional. Kira-kira kontribusi apa saja yang sudah dilakukan? Mari kita bahas. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Di setiap masa dalam kondisi politikan bangsa ini, Islam selalu punya pengaruh yang besar. Sejak bangsa ini belum bernama Indonesia, yaitu era berdirinya kerajaan-kerajaan hingga saat ini, pengaruh perpolitikan bangsa kita tidak lepas dari pengaruh umat Islam. Lalu, salah satu penyebabnya adalah karena umat Islam menjadi penduduk mayoritas bangsa ini. Selain itu, dalam ajaran Islam sangat dianjurkan agar penganutnya senantiasa
memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi orang banyak, bangsa, bahkan dunia. Penguasa wilayah politik menjadi sarana penting bagi umat Islam agar bisa memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Sekarang mari kita amati kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional di setiap era atau masa pada bangsa ini. Era kerajaan-kerajaan Islam. Pengaruh Islam terhadap perpolitikan nasional punya akar sejarah yang cukup panjang. Jauh sebelum penjelajahan kolonial berkokol di tanah air, sudah berdiri beberapa kerajaan Islam besar. Kejayaan kerajaan Islam di tanah air berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Era kolonial dan kemerdekaan Orde Lama. Peranan Islam dan umatnya tidak dapat dilepaskan terhadap pembangunan politik di Indonesia, baik pada masa kolonial maupun masa kemerdekaan. Pada masa kolonial, Islam harus berperang menghadapi ideologi kolonialisme, sedangkan pada masa kemerdekaan, Islam harus berhadapan dengan ideologi tertentu macam komunisme dengan segala intriknya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sejarah sangat tegas menyatakan kalau pemimpin-pemimpin Islam punya andil besar terhadap perumusan NKRI, baik itu mulai dari penanaman nilai-nilai nasionalisme hingga perumusan undang-undang dasar negara. Lalu ada era Orde Baru pemerintahan. Masa Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai salah satu asas di dalam negara. Ideologi politik lainnya dipasung dan tidak boleh ditampilkan, termasuk ideologi politik Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya kondisi geopolitis politik di dalam perpolitikan Islam. Politik Islam terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut kaum skripturalis yang hidup di suasana depolitisasi dan konflik pemerintah. Kelompok kedua adalah kaum substansialis yang mendukung pemerintah dan menginginkan agar Islam tidak terjun ke dunia. Wah, itu tadi nih teman-teman materi yang sudah aku jelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Bapak Arsyad. Kalau teman-teman mempunyai pendapat nih yang ingin disampaikan tentang materi-materi tadi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa di-share ya teman-teman, di-like juga dan juga di-subscribe. Oke, kurang lebihnya mohon maaf nih teman-teman jika ada salah kata dan perbuatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.